Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. One Piece chapter 1127 kali ini mendapatkan judul Petualangan di Kerajaan Misterius. Nah, judul chapter kali ini kemungkinan besar akan merujuk pada petualangan kelompok bajak laut topi jerami di sebuah kastil Lego, tempat di mana Nami terbangun di akhir chapter sebelumnya. Selain itu, di chapter ini juga kita masih mendapatkan kelanjutan cerita cover story perjalanan Yamato di negeri Wano yang sudah memasuki volume ke-14. Di sini kita bisa melihat Yamato yang bertemu dengan Inuarashi. Masuk pada inti cerita, di awal chapter diawali dengan memperlihatkan kelanjutan yang terjadi di akhir chapter sebelumnya. Yap, Nami yang telah terbangun dari mabuk beratnya diperlihatkan terkejut ketika mengetahui bahwa dirinya telah berganti pakaian. Bahkan di momen ini juga kita bisa melihat ekspresi Nami yang kebingungan setelah melihat ruangan kastil besar yang seluruhnya terbuat dari kepingan Lego. Bahkan menariknya, tanaman-tanaman yang ada di kastil itu pun semuanya terbuat dari Lego. Jelas Nami yang merasa bahwa tempat tersebut tidak aman dan menakutkan. Nami pun kemudian berlari untuk mencari bantuan dan jalan keluar. Namun betapa terkejutnya Nami saat dirinya mengetahui bahwa dia tiba-tiba dikejar oleh segerombolan serangga raksasa. Nah, setelah Nami berlari dari kejaran serangga raksasa, dari kejauhan, Nami melihat Usopp yang rupanya juga sedang berhadapan dengan seekor kucing raksasa. Tepat di momen ini, kita bisa melihat sekilas pertarungan antara Usopp versus kucing raksasa. Ya, Usopp menyerang kucing tersebut, tetapi serangan Usopp berhasil ditahan dengan mudah oleh kucing raksasa. Sementara itu, kucing raksasa pun kemudian melakukan serangan balik dengan cara memukul Usopp tepat mengenai tubuhnya. Jelas serangan ini pun sampai membuat Usopp terpental sangat jauh. Bahkan yang lebih anehnya lagi, kucing raksasa tersebut tiba-tiba berubah menjadi seekor singa raksasa. Nah, setelah berubah menjadi singa raksasa, makhluk aneh ini pun kemudian melihat Nami dan langsung menyerangnya. Bahkan di momen ini, kita bisa melihat singa raksasa tersebut menyerang Nami dan Usopp secara bersamaan hingga membuat mereka berdua tidak berdaya. Tetapi beruntung bagi Nami dan Usopp, saat singa raksasa tersebut akan menghabisi mereka berdua, Luffy, Zoro, dan Sanji tiba tepat waktu dan langsung melancarkan serangan combo yang sangat epik. Yap, serangan combo ini pun langsung membuat singa raksasa tersebut KO seketika. Setelah itu di akhir chapter, dirasa sudah aman, Luffy, Zoro, Nami, Usopp, dan Sanji kemudian bersatu kembali. Menariknya, di momen ini, rupanya mereka semua telah mengenakan pakaian Viking khas negeri Elbaf. Dan mereka semua bersiap untuk meninggalkan kastil Lego yang penuh dengan misteri di dalamnya. Well, overall, chapter yang cukup menarik ya bosku. Yap, bisa dibilang chapter 1127 kali ini menjadi pembuka untuk awal petualangan baru bagi kelompok bajak laut topi jerami di Ars Elbaf. Nah, selain itu menariknya, kita mendapatkan informasi bahwa kastil Lego tersebut berada di Pulau Elbaf. Artinya, secara tidak langsung, Oda Sensei telah membuat kelompok dari Luffy tiba terlebih dahulu di Pulau Elbaf. Sehingga, seperti yang sering Oda Sensei perlihatkan pada pola-pola di setiap art sebelumnya, kelompok bajak laut topi jerami memang sengaja dibuat terpisah. Nah, kemungkinan besar tujuannya sendiri untuk membuka sebuah konflik baru pada art tersebut. Dan benar saja, seperti yang diperlihatkan di chapter 1127 kali ini, kita bisa melihat bagaimana kelompok dari Luffy harus dihadapkan dengan beberapa makhluk aneh. Mulai dari serangga raksasa, lalu kucing raksasa yang bisa berubah wujud menjadi singa raksasa, bahkan kastil besar yang keseluruhannya terbuat dari kepingan Lego pun serasa aneh. Jelas dari beberapa hal aneh tersebut, apabila kita perhatikan lagi, apakah mungkin Pulau Elbaf adalah tanah imajinasi? Mengingat seperti yang pernah dijelaskan oleh Dory dan Brogy ketika di Pulau Egghead, bahwa Dewa Matahari Nika memang berasal dari Pulau Elbaf.
Sehingga ini akan sangat menarik apabila di Ars Elbaf nantinya, Luffy akan mengetahui lebih detail lagi tentang sosok Dewa Matahari Nika. Pasalnya, sampai saat ini pun Luffy belum sadar jika wujud gear kelimanya itu adalah sosok Dewa Matahari Nika. Nah, sampai di sini rasanya petualangan kelompok bajak laut topi jerami di Ars Elbaf kali ini akan sangat menarik. Selain mendapatkan informasi lebih detail tentang sosok Nika, insiden yang terjadi di Kastil Lego ini pun seolah menjadi awal pembuka dimulainya konflik di Pulau Elbaf. Sehingga apakah mungkin semua ini juga akan mengacu pada sosok misterius yang diperlihatkan di akhir chapter 1124 kemarin, di mana sosok misterius inilah yang memiliki kekuatan ilusi. Karena seperti yang kita tahu juga ya bosku, sosok tersebut memang sangat mengharapkan kehadiran kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Elbaf. Lalu yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya di sini adalah, apakah mungkin sosok tersebut adalah Pangeran Loki? Yap, meskipun belum ada informasi lebih detail dari Oda Sensei, namun hal tersebut tidak sepenuhnya salah ya bosku. Perlu diingat, Ars Elbaf kali ini terinspirasi dari kisah mitologi Nordik, di mana dalam kisah tersebut, sosok Loki, sang pangeran raksasa, digambarkan memiliki sebuah kekuatan ilusi. Nah, itu sebabnya jika semua ini memang ada korelasinya, maka kemungkinan besar hal ini jugalah yang akan menjadi awal dimulainya konflik dengan kelompok bajak laut rambut merah. Yap, kelompok bajak laut rambut merah yang mengklaim bahwa Pulau Elbaf adalah wilayah teritorialnya pasti memiliki hubungan yang cukup baik dengan Pangeran Loki. Itu sebabnya jika kedatangan kelompok bajak laut topi jerami ke Pulau Elbaf akan mengusik Pangeran Loki, maka sama saja Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami mengusik kelompok bajak laut rambut merah. Yap, disadari atau tidak, hal ini pun seolah dijelaskan langsung oleh Oda Sensei di chapter 1126 kemarin, di mana seperti yang kita tahu, Bartolomeo yang sebelumnya mengusik para penduduk Pulau Garter dan membakar bendera kelompok bajak laut rambut merah, sampai diajar oleh Seng sebagai bentuk balasan apa yang telah dilakukan oleh Bartolomeo. Bahkan yang lebih gilanya lagi, meskipun kelompok bajak laut rambut merah telah mengetahui bahwa Bartolomeo adalah bagian dari aliansi Luffy, mereka tetap tidak peduli meskipun kelompok bajak laut rambut merah memiliki hubungan yang cukup baik dengan Luffy. Tetapi tetap saja, kelompok bajak laut rambut merah tidak segan untuk menghancurkan kapal Going Luffy Senpai. Nah, sampai di sini entah ini sebuah petunjuk yang telah diberikan oleh Oda Sensei atau tidak. Namun yang jelas, setiap Yonko memiliki tujuan dan kepentingannya masing-masing. Selain itu, perlu diingat, pada manga One Piece chapter 847, mantan Yonko Big Mom juga pernah mengatakan bahwa setiap Yonko ingin menjadi penguasa tunggal di lautan. Itu sebabnya di Ars Elbaf kali ini Oda Sensei seolah ingin menunjukkan tujuan dari kelompok bajak laut topi jerami ke depannya. Apakah kelompok bajak laut topi jerami akan berperang menghadapi semua Yonko, atau kelompok bajak laut topi jerami akan tetap bersekutu dengan kelompok bajak laut rambut merah? Entahlah, namun yang jelas satu hal yang perlu kita ingat, tidak ada yang namanya dua gelar Raja Bajak Laut, karena gelar Raja Bajak Laut hanya untuk satu orang. Dan siapapun yang menjadi Raja Bajak Laut nantinya, dialah yang berhak untuk menentukan akan seperti apa dunia One Piece ke depannya. Nah, itu tadi merupakan spoiler One Piece chapter 1127. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.